Selamat datang di podcast Multatuli, membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Saya Ayudina, host Anda yang akan memandu selama kurang lebih 20 menit ke depan untuk berbincang-bincang santai mengenai kesenian, sejarah, tradisi, dan budaya, dan akan mengajak sahabat podcast Multatuli untuk menengok kabar para seniman dan juga pelaku seni di Kabupaten Lebak. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan menemani dan juga akan berbincang santai dengan saya tentu saja. Dengan tema hari ini adalah perkembangan musik di Kabupaten Lebak. Langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir di podcast Multatuli. Halo Kang Pim. Halo. Baik Kang Pim ya? Alhamdulillah sehat. Terlihat sekali auranya berbeda. Auranya berbeda. Iya betul sekali. Kang Empil. Ya. Kang Empil ini kan seniman ya? Yes. Katanya. Dan concern di musik ya Kang Empil Yes, ya? betul. Dan Kang Empil juga yang saya kenal adalah owner dari Velovi Studio. Velovium Studio ya. Oke. Sebelum kita berbincang lebih jauh dulu, Kang Empil boleh dong kenalin diri. Oh, kenalin ya. Iya, bagaimana sampai ada di titik orang-orang menyebut Kang Empil ini adalah seorang seniman. Seniman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera juga untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman musisi pada khususnya juga pada umumnya semua ya. Walaupun tetap dalam keadaan pandemi, kita tetap harus semangat deh. Betul. Tepanggen dari Rangkas Bitung asli Lebak. Novi Markopianto biasa dipanggil Pelovi atau Kang Empil ya biasanya. Tadi saya adalah Kang Empil. Yes. Owner di Velovium Studio, itu bergerak di bidang recording studio. Jadi yang pingin punya karyanya diabadikan, direkam dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk MP3, silahkan mampir-mampir. Mudah-mudahan berkenan dan cocok ya dengan hasilnya. Kang Empil, kalau boleh saya tahu sendiri perjalanan karir Kang Empil ini sampai di titik di mana Kang Empil disebut seniman ya, itu seperti apa Kang Empil? Boleh dong diceritakan? Sebetulnya sih tipsnya ya tetap fokus kali ya, tetap fokus dan stay aja gitu di satu bidang itu. Memang gak mau kemana-mana ya, gak mau kemana-mana. Bekerja juga di bidang seni, menjalani hidup ini juga dengan penuh seni gitu, berkesenian. Jadi menurut saya tuh indah gitu ya, berkesenian tuh indah. Jadi sampai di titik ini ya perjuangannya juga memang nggak gampang, nggak mudah. Cuma memang fokus itu aja sih ya, buat teman-teman juga nggak juga terlalu sulit. Waduh mau jadi orang seni nih, tukang seni susah gitu, nggak juga sih sebetulnya ya. Oke, Kang Empil, pertama kali menyentuh musik. Pertama kali, seingat saya umur 4 tahun itu les piano di sebuah institut ya di Jakarta. Dia udah institut itu, cuma saya masuk di ranah kursusnya private waktu itu ya. Oke, jadi dari umur 4 tahun Umur ternyata 4 tahun. sudah Mulai menyentuh pertama kali instrumen musik yang disentuh touch piano pertama kali. Pertama kali piano. Dan untuk masuk nyanyi sendiri itu dari tahun Masuk berapa? nyanyi, kalau nyanyi ya bakat kali ya dari orang tua ya, dari ibu ya dari. Kalau si mama tuh kan sinden dulunya, sinden ya, sinden. Keluarga juga musisi semua, kakak-kakaknya gitaris, ada yang drummer, kayaknya darah seninya ke situ. Kalau dari ayah kan justru olahraga gitu ya, olahraga. Karena memang tapi karena masih turunan Belanda, mereka ada juga budaya-budaya nyanyi begitu ya. Sebagian kan non muslim memang. Jadi di gereja tuh bisa nyanyi gitu, nyanyi. Akhirnya kayak turun dari situ kayaknya kalau nyanyi ya. Cuma memang fokusnya pinginnya sih di instrumen musik gitu. Cuma udah dikenal di Lebak dulu ikutan festival-festival nyanyi, karaoke gitu. Zaman-zamannya senior tuh, zamannya dulu Kumala, iya ulang tahun konser nyanyi juga musik. Memanage studio Velovi ya. Ngomong-ngomong soal studio Velovi ini Kang,
kok bisa sih, idenya dari mana? Namanya sendiri itu unik ya. Saya langsung terpikir, oh studionya pasti lovely banget ini. Yes, ya. Ya seperti apa, silakan kamu. Ini kalau Velopi memang sakral sih sebenarnya. Di rumah tuh dipanggilnya dari kecil Opi ya, di rumah dia selalu dipanggil Opi itu, dari semua keluarga manggilnya Opi. Kalau Velo itu nama papi. Dari Belanda ya, dia Meneer van Halen Marco Velo namanya. Nama aslinya Albert Pirlo, dia dipanggilnya Meneer van Halen Marco Velo. Saya pakai Velonya semua, turunan ayah tuh pakai Marco Velo belakangnya. Makanya saya ada Marco Velonya, ada Marconya. Akhirnya saya gabungin dari Velo ke Opi jadi Velovi gitu. Kalau ambil dari nama ayah dan nama panggilan kambing sendiri ya. Iya, kalau Velovinya. Awal terbentuknya kapan sih Kang untuk awal terbentuknya itu 2006 4 Desember. Ya. 2006 4 Desember. Iya. Di Velovi Studio ini sudah ada program apa saja kan? Selain recording Karena tadi kita sudah perkenalkan itu adalah recording studio ya. Kedepannya sih saya pengen mempersatukan talent-talent di Lebak ya khususnya ya gitu. Umumnya sih boleh lah se-Indonesia nasional. Maksudnya begini, biar mereka juga punya suatu wadah yang positif. Di bidang legitimasi karya gitu ya. Maksudnya dengan sakralnya mereka punya hasil yang nanti bisa diabadikan gitu, didengar sama anak cucunya. Jadi tujuannya juga jangan dulu muluk-muluk gitu ya. Pengen jadi artis nongol di TV gitu ya. Enggak juga sih. Jadi sekarang apalagi media-media udah sangat mudah ya, dipermudah, kita share di media-media, akhirnya semua teman bisa dengar. Itu aja sih awalnya, dan akhirnya kepikiran buat manajemen yang sekarang ini baru-baru kita lagi lakuin tuh, bikin manajemen home studio, jadi Velovi Home Management gitu. Sejauh ini kamu sudah pernah kerja bareng siapa? Kerja bareng siapa ya? Banyak musisi-musisi. Yang paling memorable deh pokoknya. Yang paling berbekas dulu banget tahun 2007. Jadi ini tuh sebetulnya cita-citanya dari tahun 97. Kesampaian saya kan dari dulu ngefans. 10 tahun ya. Saya ngefans banget sama Dewa 19. Ngefans banget sama Dewa 19. Kerja bareng Dewa 19. Pernah. Saya yang ngefans belum pernah loh. Yes, itu aja suatu mimpi yang mimpinya terwujud. Jadi sempat featuring di tahun 97 bareng Dewa 19 di Cirebon dalam acara sponsor sebuah rokok waktu itu ya. Dan akhirnya ketemu lagi di 2007. Karena manajernya waktu itu oke juga ya tuh, apa kabar Mas Doni ya, salam Mas Doni namanya di Bekasi. Mudah-mudahan nonton di Bekasi. Dia akhirnya sampai juga ke titik itu, kita diundang ke RCM dengan akustik bulan puasa waktu itu, 2007 bulan puasa. Kita waktu itu acaranya Kasidah Cinta barengan Dewa, live akustik, ngumpul-ngumpul di RCM. Kerja bareng seneng juga ya, akhirnya bisa tampil bareng Dewa dengan yang kita siapa lah tadi gitu, grogi juga kan, mimpi lah gitu ya. Itu alhamdulillah banget ya. Itu yang nggak terlupakan sampai sekarang. Unforgettable pokoknya. Nah untuk di Velovi Home Studio ini sudah punya alat apa aja sih kan yang memadai? Instrumennya sih sebetulnya sederhana ya, cuma memang mudah-mudahan juga bisa tersampaikan gitu ya ke teman-teman musisi. Pada umumnya kenapa juga dikasih nama home studio? Memang studio ini kita mengusung studio yang rekaman serasa di rumah gitu. Jadi nggak usah juga kayak tamu gitu, mampir ke sana keywordnya cuman ngopi, nongkrong, gitar-gitaran, akhirnya mau bikin karya. Instrumennya cuma sederhana ya kalau home studio, PC, komputer, terus instrumennya paling gitar akustik, gitar elektrik, ada bass, MIDI controller ya seperti piano gitu. Jadilah sebuah karya biasa itu proses itu. Jadi walaupun berbekal alat yang sederhana gitu, bisa kita banggakan nanti ya. Yes. Mudah-mudahan. Sahabat podcast Multatuli, siapa sangka seniman dari Lebak ini sudah pernah bekerja sama dengan Dewa 19. Saya akan kembali lagi dan mengulik ceritanya lebih dalam mengenai perkembangan musik di Kabupaten Lebak, terutama di masa pandemi COVID-19. Setelah cuplikan yang satu ini, tetap di podcast Multatuli.
Membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Sahabat podcast Multatuli, Anda masih tetap bersama saya Yudina dan juga Kang Piu. Kang Piu, tadi saya sudah melihat cuplikan video Kang Piu. Ada foto, video, dan beberapa yang Kang Piu sedang pentas ya. Tapi rasanya kurang lengkap kalau saya tidak mendengar suara Kang Piu langsung. Boleh Kang Piu ya? Silakan Kang Piu, sedikit saja, mungkin 2 lirik nggak apa-apa. 2 lirik ya, kita nyanyi lagu anthemnya deh ya buat Lebak ya. Iya, boleh. Bekerjalah dengan hati, pastikan semuanya terwujud. Kita arungi bersama, majulah terus Lebakku. Bekerja dengan hati. Terima kasih Kang Piu. Wow. Oke, sama podcast kita akan kembali ngobrol dengan Kang Piu ya, tentu saja dengan tema perkembangan musik di Kabupaten Lebak ini. Khususnya di Kabupaten Lebak ya. Kabupaten Lebak. Ya. Kang Piu sebagai seorang pelaku seni di dunia musik ya. Seperti apa sih Kang Piu musik yang ada di Kabupaten Lebak terutama? Musik luar biasa ya, sebetulnya kita tuh berkembang pesat. Saya tahu banget dari umur dari 4 tahun intensnya tuh SMP ya, umuran berapa ya? Itu udah mulai nonton band-band yang luar biasa ya. Di Rangkas Bitung itu ada Extroy, ada apa ya, Bowo ya, Sapu Lidi, Kabowo, terus almarhum Beli ya dulu, senior ya, Haji Doni ya, Idong, apa kabar Idong, itu saya zamannya nonton. Itu luar biasa, dari generasi itu sampai ke generasi saya tuh 94, 95, 96, 97 udah mulai ada festival-festival. Itu luar biasa. Jadi sebetulnya Lebak ini banyak musisi-musisi keren sebetulnya. Tinggal kitanya aja yang mau show up keluar. Saya sendiri punya misi seperti itu. Kenapa mainnya keluar, dan ini memang sebetulnya agak riskan ya. Banyak yang berpendapat, kenapa sih musisi Lebak? Lu kan musisi Lebak, kenapa mainnya di luar kan gitu. Nah sebetulnya ini studi banding buat saya, banding pribadi. Betul. Sejago apa sih kita di luar gitu. Jadi istilah kata, maaf, jangan jagoan kandang gitu. Kita keluar dulu, di luar itu mencari ilmu, pulang ke Rangkas Bitung kita bangun Lebak. Itu intinya, saya pengen itu gitu. Dan mulai dari tahun ini udah mulai intens pengen membangun musik Lebak. Ayo orang barengan gitu, sama-sama gitu. Karena memang banyak musisi yang keren di Rangkas ini. Jadi intinya musik di Lebak ini udah TOP BGT, udah keren-keren. Dan tadi kan soal musik ya? Yes. Sekarang kita berbicara soal musisinya sendiri. Musisinya sih masukannya banyak, silaturahmi ke berbagai komunitas ya. Saya sendiri udah mengusung itu di Velovium Studio, sekarang merapat ke komunitas-komunitas. Selain juga silaturahmi, kita bisa tahu kekurangan di komunitas kita apa, saling koreksi kan gitu. Jadi nggak juga berkesan kubu-kubu gitu. Ini apalagi soal genre ya. Anak reggae kumpul sama anak rock misalkan, sama musisi-musisi dangdut, kumpul bareng kita, duduk bicara. Keywordnya tadi ngopi, kita ngopi bareng, kita bicarakan. Kalau ada sesuatu yang kurang, mungkin sekarang udah bagus ya. Pemerintahan kita juga banyak ngedukung. Udah support banget. Kalian kurang apa, komunitas apa, disediakan sama pemerintah kita, luar biasa. Udah keren banget. Jujur sama saya, Job Panggung apa kabar? Job Panggung aduh sepi. Job Panggung sepi. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa. Semua. Tidak hanya sektor seni saya rasa, tapi sektor di berbagai yang lain juga dilumpuhkan oleh COVID-19. Sekarang kita lebih lagi berbicara dan lebih lagi saya ingin mengajak sahabat podcast Multatuli untuk mengetahui kabar musisi Kabupaten Lebak ini di masa pandemi COVID-19. Yes. Tadi sudah sedikit saya sentil Kang Piu. Kabar Job Panggung sepi. Tapi saya mau tahu apa yang dilakukan Velovium Studio selama masa pandemi ini? Masa pandemi justru banyak hikmahnya sebetulnya. Yang paling sangat signifikan adalah kita akhirnya bergerak di bidang digital. Kalian mau tidak mau dipaksa digital. Kita ada live streaming. Itu salah satu buat kita, bahasa kita ngamen ya. Live streaming, dari situ kita juga boleh menghasilkan guys sebetulnya. Jadi nggak boleh patah semangat gitu. Berkarya up ke media-media, siapa tahu produser lihat kan gitu kan. Kalau job sih sebetulnya alhamdulillah ada terus, walaupun
beda gregetnya ya dengan yang manggung ditonton oleh berapa ambience beda gitu. Kita kan di depan penonton gimana beda memang. Tapi kalau untuk urusan pendapatan, kalian komplain ke soal yang kurang job manggung sebelumnya enggak juga sih ya. Asik-asik aja sih sebenarnya. Keren banget. Nah, sama podcast Multatuli kita bisa ambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ampil bahwa di masa pandemi tidak menghalangi kita loh untuk berkreasi dan juga tetap produktif ya Kak Ampil ya. Salah satunya memanfaatkan media digital yang ada. Nah, itu dia. Kak Ampil, masukan atau program apa sih yang Kak Ampil inginkan untuk para musisi di Kabupaten Lebak ini? Mumpung kita didengerin loh sama yang ini masa pandemi ya? Pandemi. Iya betul sekali. Yes, kalau masih masa pandemi sih sebetulnya kita bisa rencana sih pingin live streaming juga, tetap live streaming. Kita coba tampilkan nanti diundang berbagai komunitas ya, berbagai komunitas. Walaupun memang sebenarnya udah ada yang melakukan ini, cuma poin-poinnya kita tambahin aja biar lebih seru lagi di masa pandemi ini. Tetap kita bisa konser bareng, ngumpul lewat media digital, jadi nggak juga harus deket-deketan, bisa stay jaga jarak, berkarya juga tetap masih bisa. Mungkin nanti idenya ke depan kita ngadain live streaming seminggu sekali atau misalkan bisa sebulan tuh 3 kali gitu ya. Nanti ditampilkan di channel-channel kalian bisa gitu, di channel YouTube Velopium Studio. Boleh iklannya di subscribe channelnya Velopium Studio. Oke, jadi saya bisa simpulkan bahwa harapan Kang Ampil ini pihak-pihak terkait bisa memfasilitasi Kang Ampil ya di masa pandemi ini untuk para musisi khususnya di Kabupaten Lebak kita supaya tetap bisa berkreasi dengan yaitu memfasilitasi untuk secara digital walaupun tidak secara langsung tapi secara digital. Mungkin seperti ini juga sudah mewakili. Iya, sudah mewakili digital. Akhirnya kan yang udah lama nggak lihat kita nih ngelihat gitu ya apa kabar gitu. Saya ini malah seru. Iya betul sekali. Saya jadi ingat perbincangan saya dengan Kang Majid bahwa kesenian itu adalah kebutuhan. Betul, seni itu kebutuhan. Betul ya, Kang Ampil ya setuju ya dengan setuju. Setuju sekali. Nah Kang Ampil, motivasi dari Kang Ampil sendiri untuk para musisi Lebak nih khususnya di masa pandemi itu harus seperti apa? Motivasinya ya tadi ya tetap berkarya dulu. Jangan banyak mengeluh dengan gear instrumen kalian, jangan banyak mengeluh dengan dana ini itu mengenai dana, apalagi jangan mengeluh. Kita masih bisa paguyuban, kalian bisa punya komunitas dari kecil sampai besar. Silahkan buktikan dulu karya kalian, terutama di Lebak ini, buktikan dulu. Nanti biar mereka yang komen gitu. Jadi kalau saya dibalik, jangan komen dulu, baru ada bukti dulu baru nanti komen. Gitu. Siap. Satu kalimat Kang Ampil untuk para musisi di Kabupaten Lebak supaya bersemangat. Supaya bersemangat. Ya, satu aja kalimat. Satu aja. Apa ya? Ada sih, cuman nggak satu. Panjang ya. Panjang. Ya satu aja deh. Berkarya itu ya. Berkarya. Siap. Saya setuju sekali. Tetap berkarya. Tetap berkarya di masa pandemi ini. Oke. Sahabat podcast Multatuli, senang sekali perbincangan saya dengan Kang Ampil ini, sungguh luar biasa. Saya bisa tahu dan juga sekaligus saya bisa berkenalan dengan musisi. Wah, dia sudah bekerja sama dengan Dewa 19. Kang Ampil sebagai penutup lah, boleh lagunya Dewa 19. Siapa tahu lagunya Dewa 19 ya? Saya lagi suka lagunya Dewa 19 yang mana ya? Suka semua sih. Semua ya? Oke, silakan. Ini aja ya. Lagu lama deh Dewa 19. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Luar biasa sekali Kang Ampil, terima kasih ya. Sama-sama, sudah menemani saya dalam perjalanan saya untuk menengok kabar dari musisi di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan nanti di next kesempatan kita bisa berjumpa lagi Kang Ampil ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Ampil ini bisa menjadi satu harapan dan impian para musisi di Kabupaten Lebak. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah mendukung terselenggaranya podcast kesempatan hari ini. Saya akan kembali lagi di next episode dan juga akan menengok kabar dari semua seniman budayawan dan juga tema yang akan lebih menarik lagi. Saya Ayu Dinar, sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast Multatuli membincang kesenian, sejarah, tradisi, dan budaya.